Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi siap ujian tulis berbasis komputer UTBK Matematika SD, khususnya materi ukuran pemusatan data. Kurang lebih ada 5 soal yang akan kita bahas di sini. Yuk kita ikuti bersama. Number 1. Nilai ulangan matematika Wati sebagai berikut. Ini adalah nilai ulangannya. Kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata. Ya, rata-rata itu kita simbolkan dengan X bar. Rata-rata ulangan Wati. Kita hitung dengan menggunakan rumus. X bar itu sama dengan jumlah seluruh data, kemudian kita bagi dengan dibagi dengan banyak data. Nah, ini data yang ada kita jumlahkan loh Pak Frans, itu datanya belum diurutkan. Nah, untuk perhitungan nilai rata-rata, data itu tidak mesti kita urutkan ya. Untuk nilai rata-rata ya, datanya tidak mesti diurutkan. Nah, ini kita jumlahkan, atau lebih gampangnya kalau ada yang sama, angka yang sama, kita ubah dalam perkalian. Jadi misalnya ini 9 ada 2, berarti kita bisa tulis menjadi 2 kali 9. Lalu ditambah karena rumusnya jumlah, 8-nya juga ada 2, berarti jadi 2 kali 8, kemudian ditambah 6-nya ada 2, berarti 2 dikali 6, kemudian ditambah 7-nya ada 2, 2 dikali 7, kemudian ditambah ada 10 dan 5, berarti 10 ditambah 5, masing-masing ada 1 ya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita bagi 10. 2 kali 9, 18, ditambah 2 kali 8, 16, ditambah 2 kali 6 itu 12, ditambah 2 kali 7, 14, kemudian ditambah 10 ditambah 5, sama dengan 15. Lalu kita bagi dengan 10. Nah, selanjutnya kita hitung kembali teman-teman. X barnya itu sama dengan, cari yang gampang, pasangannya 18 ditambah 12, 30, kemudian ditambah 16 ditambah 14, 30 juga, lalu ditambah 15. Kita bagi dengan 10. 30 tambah 30, 60, ditambah 15, 75. Nah, 75 bagi 10. Nah, gampangnya begini teman-teman, 75 bagi 10, kita coret 0, komanya munculkan satu angka dari belakang seperti ini. Sehingga 75 dibagi 10 itu sama dengan 7,5. Maka jawabannya adalah A. Number 2. Data jumlah anggota keluarga dari 15 siswa kelas 4 adalah sebagai berikut. Ini adalah datanya. Kita diminta untuk menghitung median. Nah, teman-teman, kalau untuk menghitung nilai rata-rata, maka data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Kita langsung bisa menghitung rata-ratanya. Tetapi khusus untuk median, maka datanya pastikan sudah diurutkan dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Nah, kalau kita lihat data yang ada, ini datanya masih belum diurutkan. Ya, kita lihat data yang paling kecil adalah 3, yang paling besar 7. Yuk kita urutkan. Mulai dari 3. 3 ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Maka kita tulis 3 ada 3. 1, 2, 3. Lalu 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya 5.
ada berapa? Ada 1, ada 2. 1, 2. Kemudian 6 ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir 7 ada 1. Nah, kalau sudah diurutkan seperti ini, tinggal kita mencari tengah-tengahnya angka berapa. Nah, untuk gampangnya kita coret ujung-ujung ya, kiri kanan seperti ini. Kita coret satu demi satu, nanti kita akan dapatkan berapa nilai tengahnya. Nah, akan kita dapatkan ini adalah nilai tengahnya. Nah, nilai tengah inilah yang kita sebut dengan median. Jadi untuk soal ini mediannya adalah 4. Maka jawabannya adalah A. Number 3. Diagram berikut menunjukkan hasil penjualan salak pondok selama seminggu. Berdasarkan data di atas, pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini adalah diagram batang menunjukkan hasil penjualan salak pondok. Lalu kita meminta untuk menemukan mana pernyataan yang benar. Kita coba melihat pernyataan yang mudah dulu. Misalnya pernyataan B. Modus dari data penjualan salak tersebut adalah hari Sabtu. Nah, teman-teman harus tahu modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, dalam diagram batang, maka modus itu ditunjukkan oleh batang yang paling tinggi. Nah, dari diagram batang ini yang paling tinggi adalah batang hari Minggu. Harusnya yang menjadi modus adalah hari Minggu, bukan hari Sabtu. Dengan demikian, pernyataan B adalah pernyataan yang salah. Kita lihat juga pernyataan C, penjualan salak paling sedikit. Nah, kalau paling sedikit, maka pada diagram batangnya adalah batang yang paling pendek. Nah, paling pendek di sini hari Kamis, bukan hari Rabu. Maka dengan demikian pernyataan C juga salah. Pernyataan A kalau kita lihat diminta adalah rata-rata, sama dengan pernyataan D. Maka untuk soal ini, untuk menemukan mana yang benar antara A dan D, kita hitung rata-ratanya terlebih dahulu. Ya, X bar rumusnya tetap sama dengan apa? Iya, jumlah seluruh data, kemudian kita bagi dengan banyak data. Kita lihat data pada diagram batangnya. Hari Senin mampu menjual 30 kg. Kita tulis di sini 30. Lalu ditambah hari Selasa. Nah, ini datanya di antara 50 dan 60, pas di tengah-tengah. Di tengah-tengah 50 dan 60 itu pasti 55. Kemudian ditambah hari Rabu, itu penjualannya 20 kg. Kemudian di hari Kamis, ini yang paling sedikit, penjualannya hanya 5 kg. Lalu di hari Jumat, ini di antara 30 dan 40, berarti 35, ditambah hari Sabtu di antara 70 dan 80, berarti 75, kemudian ditambah untuk hari Minggunya, penjualannya adalah 95. Kemudian kita bagi dengan ada berapa? Nih, ada seminggu. Seminggu itu berarti berapa hari? 7 hari. Atau kita bisa cek batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita bagi 7. Nah, ini sama dengan berapa? Kalau kita hitung 30 ditambah 55 ditambah 20 ditambah 5 ditambah 35 ditambah 75 ditambah 95, itu kurang lebih akan sama dengan 315 dibagi 7. Nah, 315 dibagi 7, maka kita akan dapatkan sama dengan 45. Berarti rata-rata penjualannya dalam seminggu itu sama dengan 45 kg. Maka yang benar adalah pernyataan D. Number 4.
data uang saku beberapa siswa kelas 6 SD Nusantara. Ini adalah datanya. Lalu kita diminta untuk menghitung banyak siswa yang mendapat uang saku di atasnya rata-rata. Berarti logikanya kita hitung rata-ratanya dulu. Nanti baru kita bisa menentukan berapa siswa yang mendapatkan uang saku di atasnya rata-rata. Nah, caranya bagaimana? Kita tetap menggunakan rumus yang tadi. Rata-rata X bar itu sama dengan jumlah seluruh data itu kita bagi dengan banyaknya data. Oke, tapi ini ada frekuensinya ya. Maka kita kalikan terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Kita kalikan terlebih dahulu 5.000 kali 5 berarti tinggal 5 kali 5 itu 25 25.000 ya kan. Ditambah 6.000 kali 5 berarti 5 kali 6 30 jadinya 30.000. Lalu ditambah 7.000 dikali 4 7 kali 4 28 jadinya 28.000. Lalu ditambah 8.000 kali 6 8 kali 6 itu 48 jadinya 48.000. Kemudian dibagi banyaknya data ada berapa ya, kita jumlahkan pada kolom siswanya. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ya, ditambah 4 ditambah 6. Hati-hati di sini ya, jangan sampai dibagi 4 karena ada 4 baris di sini, nggak boleh, karena ini ada banyak siswanya. Jadi kita hitung banyak siswanya dulu, itu menjadi banyak datanya. Nah, untuk bagian pembilang kalau kita jumlahkan 25.000 ditambah 30.000 ditambah 28.000 ditambah 48.000 itu sama dengan 131.000. Kemudian kita bagi 5 tambah 5 10 ditambah 4 14 ditambah 6 20. Nah, 131.000 dibagi 20 itu sama dengan 6.550. Ini adalah rata-ratanya. Berarti banyak siswa yang mendapatkan uang saku di atas rata-rata, atau dengan kata lain banyak siswa yang mendapatkan uang saku di atas 6.550. Ada berapa? Nah, di atas 6.550 itu adalah yang mendapatkan uang saku 7.000 dan 8.000. Berapa orang? Tinggal kita jumlahkan banyak siswanya. Yang dapat 7.000 ada 4, yang dapat 8.000 ada 6. Tinggal kita jumlahkan 4 tambah 6 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah A. Number 5. Perhatikan tabel nilai ulangan matematika kelas 6 berikut. Ini adalah tabel nilainya. Yang ditanya adalah modus nilai ulangan matematika tersebut adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau dalam diagram batang yang paling tinggi. Kalau pada tabel, maka yang frekuensinya paling banyak. Di sini frekuensinya itu adalah banyaknya siswa. Berarti kita lihat baris mana yang banyak siswanya paling banyak, yaitu baris kedua mendapat 6, kemudian ada 6 juga baris kelima. Maka frekuensinya adalah tinggal kita lihat nilainya berapa, yaitu 68 dan 82. Maka jawabannya B. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, sangat mudah ya, tidak terlalu susah pada materi pengolahan data. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.